Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat ya, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan diberikan keluarga yang istiqomah ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official yang kali ini masih tetap yaitu akan membicarakan mengenai sholawat munjiat maupun sholawat yang lain. Ya, ada suatu kisah ya, zaman dulu ada pedagang yang bangkrut. Pedagang bangkrut. Ya, dia punya hutang, punya tanggungan hutang sama orang-orang banyak. Kalau dihitung itu adalah 500 dinar. Kalau 500 dinar, kalau zaman dulu itu 1 dinar itu ya berapa ratus juta gitu. Katakanlah kalau sekarang itu punya hutang sampai 500, bukan 500 juta ya katakanlah 5M begitu. Kemudian pedagang ini ya tiap hari banyak orang yang nagih. Nah, biasa kalau namanya punya hutang tiap hari ada yang nagih, tiap hari ada yang nagih banyak. Nah, kemudian akhirnya dia itu memutuskan daripada saya ditagih orang banyak ini, biarlah saya pinjamkan uang dari kawan saya pedagang yang besar itu. Nah, saya bayarkan semuanya. Betul, dia datang ke pedagang yang besar. Katakanlah apa itu orang-orang yang paling kaya di situ. Kemudian dia bilang, ditanya setelah dia dipinjami uang 500 dinar, kapan kamu kembalikan? Dia bilangnya bulan depan, tanggal sekian. Uang dibawa pulang lalu dibagikan ke sama orang yang dihutangi itu. Dibagikan habis semua, tidak ada tersisa. Kalau ada sisanya kan bisa untuk belanja, bisa diputar lagi. Enggak ada sisanya sama sekali. Karena dia pinjamnya itu memang pas untuk bayar hutang. Kemudian sudah jatuh tempo, bulan yang akan datang tuh, namanya orang punya hutang ini kadang mau cepat. 1 bulan saudagar yang kaya itu datang. Mana janjimu? Mana hutangmu yang ini sekarang sudah jatuh temponya? Maka uang saya kemarin saya minta kembali. Dia sumpah bahwa dia hari ini belum punya uang sepeser pun. Saya tidak mau tahu, janjimu kan tanggal ini, bulan ini, tepat hari ini. Oh iya, tapi saya belum punya uang sepeser pun. Orang tidak benar kamu ini, tidak betul kamu ini kalau janjimu ini. Kalau begitu saya tidak senang. Kamu saya akan laporkan ke pengadilan. Ya, apa boleh buat, wong saya memang belum punya duit. Betul, dilaporkan ke pengadilan. Kemudian sampai di pengadilan ditanya, sudah dilaporkan itu, apa betul kamu punya hutang sama saudagar ini? Betul. Mengapa kamu tidak mau membayar? Karena saya belum punya duit sepeser pun. Kalau begitu kamu melanggar perjanjian, kamu dihukum. Setelah itu karena sudah keputusan pengadilan itu dihukum dia, baru masuk penjara. Dia bilang sama ke hakim itulah kira-kira, atau ke bagian penjara itu, dia bilang, saya mohon izin 1 hari ini saya pulang dulu ya, nanti saya mau izin sama orang rumah saya, sama anak-anak saya, besok pagi saya balik. Enggak bisa, kamu baru masuk, itu kata penjaga penjara itu. Akhirnya dia ditanya,
Loh kok nggak bisa mau izin besok pagi saya balik? Enggak, nanti kamu melarikan diri. Kalau saya memang mau melarikan diri itu sudah kemarin-kemarin. Saya nggak akan melarikan diri, saya besok pagi balik ke sini. Nah sekarang apa jaminanmu kalau kamu besok pagi itu balik? Nah, jaminan apa? Apa jaminanmu? Oh iya, jaminan saya adalah Rasulullah. Apabila besok pagi saya tidak balik, saya mau dikeluarkan dari umat Rasulullah, tidak mendapat syafaatnya besok. Loh, ini kok jaminannya Rasulullah. Ini lain, orang ini berarti imannya sangat kuat. Ya itu. Kemudian ya jaga pengadilan itu mikir. Akhirnya diberikan izin, ya udah kamu balik besok pagi harus balik ke sini. Oke, terus dia pulang. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, saya hari ini mulai di penjara karena tidak bisa membayar hutang 500 dinar itu. Loh kok bisa pulang Pak? Karena saya punya jaminan. Apa jaminanmu? Yaitu jaminan saya adalah Rasulullah. Saya bilang kalau saya besok pagi tidak kembali, berarti saya keluar dari umat Rasulullah. Oh, kalau memang begitu Pak jaminannya Rasulullah, ayo malam ini membaca sholawat. Berdua dia membaca sholawat. Membaca sholawat terus sampai malam. Dia adalah tertidur. Yang punya hutang ini tertidur. Dalam tidurnya itu bermimpi jumpa Rasulullah. Kalau jumpa Rasulullah, mimpinya itu adalah betul-betul jumpa Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah itu bilang, kamu gak usah takut dan gak usah panik. Besok pagi sebelum kamu ke penjara itu, kamu datang saja ke rumah pejabat yang paling tinggi di sini, itu adalah gubernur. Ke rumah gubernur. Kamu bilang sama gubernur, sampaikan salamku dari Rasulullah. Dan sampaikan bahwa wirid dia, sholawat dia tiap malam 1000 itu adalah sudah nyampe. Yang tadi malam dia ragu hitungannya, sudah 1000 apa belum, itu sampaikan bahwa hitungannya adalah sudah betul 1000. Ya, kemudian minta bilang bahwa Rasulullah suruh bayar hutangmu yang 500 dinar itu. Betul, setelah dia bangun pagi terus dia berangkat ke rumah gubernur itu. Assalamualaikum, terus dia menyampaikan, ya gubernur, saya menyampaikan salam dari Rasulullah. Dan Rasulullah bilang bahwa sholawatmu tiap malam itu adalah sudah diterima. Yang tadi malam gubernur sholawat yang lupa hitungannya itu adalah sudah genap 1000. Kemudian Rasulullah pesan yang terakhir bahwa gubernur suruh membayarkan hutang saya sebanyak 500 dinar. Bengong gubernur ini betul-betul salam dari Rasulullah. Saking senangnya dia adalah masuk ke kamar ngambil uang 500 dinar dari uang Baitul Mal. Ini uang 500 dinar kamu pakai untuk bayar hutangmu. Dan ini 2.500 dinar, ini rasa terima kasih saya karena hati saya paling senang dan kamu sudah dapat salam dari Rasulullah, mengirimkan salam dari Rasulullah. Jadi saking bahagia saya, ini 2.500 untuk kamu. Nah, terus dia balik, akhirnya ke pengadilan dia. Sampai di pengadilan, baru sampai pintu, hakim ini menangis sejadi-jadinya, meluk sama orang yang punya hutang tadi, dipeluk. Dia bilang, dipukul-pukul punggungnya, dengan kamulah, penyebab kamulah saya bisa berjumpa dengan Rasulullah tadi malam. Saya bisa bermimpi dengan Rasulullah berkat kamu ini. Maka
terus dia adalah memberikan uang 500 kepada, maka ini uang 500 adalah untuk membayar hutangmu. Itu jadi dia adalah diberikan uang 500 dinar dan terima kasih karena penyebab dialah dia bisa bermimpi dengan Rasulullah. Akhirnya dia pergi ke rumah orang yang dihutangi tadi. Sampai di situ orang itu sudah menunggu di pintu. Dia peluk dan dia bilang, dengan penyebab kamulah saya bermimpi jumpa Rasulullah. Saya dibilangi oleh Rasulullah, kalau kamu bebaskan hutangmu, besok kamu akan mendapat syafaat dari saya, dari Rasulullah. Maka dari itu hutangmu yang 500 dinar saya bebaskan, dan ini 500 dinar untuk kamu, karena dengan penyebab kamulah saya bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Kemudian hutangnya 500 dinar, akhirnya pulang membawa uang dari gubernur 3.500 dinar, kemudian dari hakim 30 dari gubernur, kemudian adalah dari hakim 500, dari orang yang dihutangi 500. Hutangnya sudah lunas, dia malah dapat uang 4.000 dinar. Subhanallah. Itulah berkah dari membaca selawat. Memang membaca selawat ini berkahnya luar biasa. Maka kalau nggak salah ya, dari Habib Novel Alidrus itu kemarin adalah menyampaikan, ya, karena saking banyaknya fadilah berkah membaca selawat ini disampaikan kepada seluruh pendengar bahwa barang siapa yang ingin dikabulkan hajatnya, dan barang siapa yang punya masalah, ya, masalah apapun saja, masalah ekonomi maupun masalah apa saja yang isinya ada masalah, yang galau apa saja penyebabnya, maka tekunlah membaca sholawat, semuanya akan hilang, semuanya akan beres. Tidak mungkin tidak beres kalau sudah tekun membaca sholawat munjiat. Yaitu saya lafalkan yang terakhir ini, sholawat munjiat adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdhilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salwiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Demikian, mudah-mudahan dengan kisah ini semakin keyakinan kita, membawa inspirasi kita semakin membaca selawat, ya, istiqomah membaca selawat apapun masalah kita. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan istiqomah. Dan bagi kawan-kawan ya yang punya yaitu keajaiban selawat maupun keajaiban yang lain, mohon dikirimkan di kolom komentar di bawah ini atau di nomor WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442 atau di email, ya, di email yaitu basori62@gmail.com basori62@gmail.com. Thank you very much. See you next time. Excuse me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.